Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, sebelum itu nama saya Fadil Muhammad dengan NIM 1303621016 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin memastikan sebuah video mata kuliah praktikum kimia dasar 1 dan 2 dengan dosen pengampu Bapak Edith Alanas MPD. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah video praktikum sederhana yang dapat kita lakukan di rumah kalian masing-masing. Yang tentunya menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula ya. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami dan menganalisis si koloid lindung dalam suatu larutan. Nah, koloid lindung yaitu koloid yang melindungi koloid lain agar tidak terjadi yang namanya koagulasi. Jadi, koloid ini akan membentuk suatu lapisan yang dikelilingi oleh partikel-partikel agar koloid lain dapat terlindungi muatannya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Di antaranya 1. Air. 2. 3 sendok pengaduk minyak goreng. 4. 3 gelas plastik. 5. Sabun atau deterjen. 6. Susu kental manis. Yang terakhir yaitu kecap. Langkah yang pertama adalah memasukkan air ke dalam 3 gelas plastik yang telah disediakan. Dimasukkan secukupnya saja. Langkah yang kedua adalah memasukkan minyak goreng ke dalam 3 gelas plastik yang sudah terisi oleh air. Langkah yang ketiga adalah memasukkan kecap manis ke dalam gelas plastik pertama. Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk hingga rata. Dapat kita lihat di sini air dengan minyak yang dicampurkan dengan kecap tidak dapat menyatukan minyak dengan air dan hanya mengubah warna air menjadi coklat. Langkah yang keempat adalah memasukkan susu kental manis ke dalam gelas plastik kedua. Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk yang berbeda hingga rata. Nah, dapat dilihat air dengan minyak yang dicampurkan dengan susu tidak dapat menyatukan minyak dan air, dan hanya mengubah air menjadi berwarna putih. Langkah yang kelima adalah memasukkan sabun atau deterjen ke dalam gelas plastik ketiga. Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk yang berbeda hingga rata. Oke, jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapati kesimpulan bahwa kecap dengan susu bukanlah koloid pelindung. Mengapa? Karena kecap dengan susu tidak dapat mencampurkan air dengan minyak. Sedangkan jika kita mengambil sabun, ini dapat tercampur secara merata. Karena ini merupakan salah satu koloid pelindung yang dapat mencampurkan minyak dengan air.
Kecap mengandung campuran homogen serta bersifat nonpolar karena kecap sebagian besar mengandung asam amino, sehingga kecap tidak mencampurkan air yang bersifat polar dan minyak yang bersifat nonpolar. Susu merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya lemah dan fase pendispersinya adalah air. Sebagian besar susu mengandung lemak nabati sehingga susu bersifat nonpolar. Oleh karena itu, susu tidak dapat berikatan dengan air yang bersifat polar dan minyak yang bersifat nonpolar. Sabun merupakan salah satu emulgator yang dapat menstabilkan emulsi. Apa itu emulgator? Emulgator merupakan senyawa organik yang mengandung gugus polar dan nonpolar, sehingga mampu mengikat zat polar berupa air dan zat nonpolar berupa minyak. Hidrofilik memiliki sifat suka air dan bersifat polar, sehingga bagian kepala lebih suka berikatan dengan air. Hidrofobik memiliki sifat tak suka air dan bersifat nonpolar, sehingga bagian ekor lebih suka berikatan dengan minyak. Ketika sabun atau deterjen dilarutkan ke dalam air, maka sabun akan bekerja seperti emulgator. Itulah sebabnya mengapa kotoran membandel dapat dihilangkan saat mencuci baju.